Marli. Saya Markus Arifi. Saya Norliana Lutfia. Saya Ayu Angelina. Saya Fanur Aziza. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang gejala pemanasan global. Apa yang dimaksud dengan pemanasan global? Pemanasan global merupakan kejadian meningkatnya temperatur rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi secara terus-menerus yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Menurut para ahli, pemanasan global adalah dimulai dari tahapan konstruksi hingga tahap operasional, tidak dapat terhindar dari pemanfaatan sumber daya alam yang jumlahnya semakin terbatas. Belum lagi dampak lain yang ditimbul dari penggunaan fasilitas, bangunan, serta pemilihan material bangunan yang terkait dengan peningkatan suhu di bumi. Apa saja sih penyebab pemanasan global? Ada beberapa penyebab dari pemanasan global. Penyebab pemanasan global yang pertama itu ada efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca ini adalah kondisi di mana sinar matahari yang sampai di atmosfer bumi akan diserap oleh gas rumah kaca. Gas rumah kaca ini ada di atmosfer bumi yang kemudian dipancarkan kembali ke bumi. Lalu ada juga yang dipantulkan keluar ke atmosfer bumi. Sinar matahari yang dipancarkan ke bumi akan membuat bumi memancarkan kembali sinar matahari ke atmosfer bumi, dan ada juga yang keluar ke atmosfer bumi. Dan siklus ini terjadi secara berulang-ulang sehingga membuat bumi menjadi hangat. Selanjutnya ada yang kedua, yaitu gas rumah kaca. Gas rumah kaca adalah gas yang dapat menyebabkan terjadinya efek rumah kaca di bumi. Saat jumlah gas-gas rumah kaca yang terdapat di lapisan atmosfer semakin meningkat, maka dapat menyebabkan suhu permukaan bumi menjadi meningkat dan terjadilah pemanasan global. Di sini ada beberapa contoh gas-gas rumah kaca, yaitu ada gas karbon dioksida CO2, gas metana CH4, dinitrogen oksida N2O, nitrogen oksida N2, fluorofluorokarbon CFC, hidrofluorokarbon HFC, perfluorokarbon PFC, dan sulfur heksafluoro SF6. Sebenarnya efek rumah kaca ini tidak hanya berdampak negatif loh, ada manfaatnya juga, yaitu untuk memerangkap panas matahari agar temperatur suhu bumi tetap terjaga dan seimbang. Tanpa adanya efek rumah kaca, bumi akan menjadi planet yang membeku dan tidak dapat dihuni oleh manusia. Selanjutnya, penipisan lapisan ozon. Lapisan ozon adalah lapisan yang melindungi bumi dari sinar ultraviolet. Nah, sinar ultraviolet ini sangat membahayakan kehidupan manusia. Lapisan ozon di stratosfer bumi akan menyerap energi radiasi ultraviolet yang sangat tinggi dan mengubahnya menjadi energi panas bumi sebelum mencapai ke permukaan bumi. Salah satu penyebab penipisan lapisan ozon adalah penggunaan AC. Nah, pada AC ini terdapat gas yang dinamakan freon yang dapat menghancurkan lapisan ozon. Akibat dari penipisan lapisan ozon akan membuat sinar ultraviolet akan banyak masuk ke permukaan bumi, di mana sinar ultraviolet dapat menyebabkan kanker kulit, katarak, menurunnya kekebalan tubuh, dan menurunnya hasil panen. Selanjutnya yang keempat, yaitu emisi karbon. Emisi karbon adalah buangan gas dari hasil pembakaran senyawa yang mengandung karbon, seperti karbon dioksida CO2. Nah, karbon dioksida bisa dihasilkan dari pembakaran bensin, solar, kayu, daun, gas LPG, dan bahan bakar lainnya yang banyak mengandung hidrokarbon. Nah, hidrokarbon ini adalah senyawa yang mengandung hidrogen dan karbon. Cara mengatasinya adalah dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, dengan menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan seperti sepeda, dan memanfaatkan angkutan massal. Apa saja dampak pemanasan global? Yang pertama, terjadinya perubahan habitat. Akibat adanya pemanasan global yang berlangsung secara terus-menerus, maka akan menyebabkan beberapa tumbuhan dan hewan mengalami kesulitan untuk bertahan di habitat sekarang.
Contohnya, kutub yang mencair sehingga beruang kutub kehilangan tempat tinggal. Yang kedua, gangguan kehidupan di laut. Pemanasan global menyebabkan suhu air laut meningkat. Yang ketiga, gangguan cuaca dan iklim. Perubahan cuaca dan iklim disebabkan oleh perubahan siklus air di bumi yang diakibatkan oleh pemanasan global yang meningkatkan temperatur permukaan bumi. Perubahan cuaca dan iklim juga disebabkan oleh perubahan kecepatan angin yang diakibatkan oleh pemanasan global. Dampak yang diakibatkan oleh perubahan cuaca dan iklim yaitu naik dan turun temperatur di suatu area dan ekstrim. Musim tanam beberapa area akan menjadi semakin panjang. Musim kemarau di beberapa area akan menjadi semakin panjang. Peningkatan polusi dan potensi kebakaran hutan. Cuaca berubah-ubah secara ekstrim. Perubahan lama musim panas dan musim dingin. Terjadi gelombang panas yang mematikan. Berkembang biaknya serangga pembawa wabah penyakit. Angin topan atau badai lebih sering muncul. Mencairnya es di kutub utara. Yang keempat, kenaikan permukaan air laut. Kenaikan permukaan air laut diakibatkan oleh pemanasan global yang mengakibatkan es di kutub utara mencair karena perubahan cuaca dan iklim secara penipisan lapisan ozon. Es kutub utara yang lapis dan yang menguap di laut akhirnya akan mencair dan menyebabkan kenaikan pada volume air laut. Dampak yang diakibatkan oleh kenaikan permukaan air di laut yaitu temperaturnya air di laut dengan pasokan air tanah, kota-kota sepanjang garis, tenggelamnya pulau-pulau kecil yang rendah, terjadinya banjir air pasang yang lebih sering. Selanjutnya yang kelima, penurunan produktivitas pertanian. Dampak yang mengakibatkan oleh penurunan produktivitas pertanian antara lain tumbuhan sulit ditanam, gagal panen, area pertanian yang dimanfaatkan kumpul salju musim dingin tidak akan bertahan hingga panen. Berkembang biaknya serangga menyebabkan hama. Penyakit tanaman juga mudah mewabah. Yang ketujuh, mengancam kesehatan manusia. Dampak pemanasan global terhadap kesehatan manusia yaitu kanker kulit akibatnya penipisan lapisan ozon yang menyebabkan radiasi sinar UVB, alergi penyakit pernapasan akibat kualitas udara yang memburuk, serangan panas terjadi ketika musim air panas yang ekstrim, diare penyakit kulit akibat kurangnya air bersih, banjir ataupun kekeringan, kelaparan dan malnutrisi akibat kekurangan bahan pangan, penyakit akibat hewan pembawa penyakit seperti tikus dan nyamuk, penyakit akibat virus, bakteri dan parasit. Karena kenaikan temperatur, maka mereka kebal terhadap antibiotik. Yang ke-8, perubahan ekosistem. Dampak pemanasan global terhadap perubahan ekosistem yaitu tanaman akan sulit tumbuh di tanah yang kering. Perubahan yang akan sulit tumbuh di tanah yang kering. Perubahan siklus hewan dan tumbuhan. Penyakit pada hewan dan tumbuhan lebih mudah mewabah. Kebakaran hutan akan menjadi lebih sering terjadi. Punahnya aneka tumbuhan dan hewan. Terumbu karang mengalami floral reaksi dan kemudian mati. Ekosistem terumbu karang di laut dapat menjadi punah ketika salah satu spesies pada rantai makanan menjadi lebih sedikit atau bahkan punah. Keseimbangan ekosistem atau gangguan dan dapat berujung pada kepunahan spesies lainnya. Upaya dalam mengurangi pemanasan global. Ada beberapa upaya mengurangi dalam pemanasan global yaitu
Yang pertama, World Meteorological atau Organization atau WMO. World Meteorological atau Organization mengadakan konferensi pemanasan global pertama pada tahun 1979 yang membahas tentang pengaruh perubahan iklim pada aktivitas manusia. Pemerintah Indonesia didaulat untuk menggelar konferensi meteorologi internasional di Mercury Convention Center Ancol, Jakarta pada tanggal 10 sampai 15 September 2012 yang observasi, data processing, komunikasi dan manajemen data serta penyediaan layanan cuaca untuk publik antara negara maju dan negara berkembang. Dan yang kedua, Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC. Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC atau panel antar pemerintah tentang perubahan iklim adalah badan internasional terbuka untuk menilai perubahan iklim. IPCC adalah badan ilmiah yang melakukan kajian secara berkala mengenai aspek ilmiah dan dampak perubahan kimia iklim serta cara mengatasinya. IPCC didirikan oleh dua organisasi PBB yaitu World Meteorological Organization atau WMO dan United Nations Environment Program atau UNEP untuk mengevaluasi resiko perubahan iklim akibat aktivitas manusia dengan meneliti semua aspek berdasarkan pada literatur teknis atau ilmiah yang telah dikaji dan dipublikasikan. Dan yang ketiga, United Nations Framework Convention on Climate Change. United Nations Framework Convention on Climate Change merupakan sebuah perjanjian internasional yang dihasilkan di Rio dan Janeiro pada tahun 1992. Yang tujuannya adalah melakukan stabilitas konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer pada level yang aman bagi kehidupan organisme dan memungkinkan terjadinya adaptasi ekosistem sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan pangan dan pembangunan yang berkelanjutan. Dan yang keempat, Protokol Kyoto. Protokol Kyoto adalah sebuah perjanjian internasional yang mengatur tata cara penurunan emisi gas rumah kaca sehingga tidak mengganggu sistem iklim bumi. Ditandatangani di kota Kyoto, Jepang pada tahun 1997 saat konferensi UNFCCC. Beberapa peran Protokol Kyoto yaitu merumuskan mekanisme dan target penurunan emisi secara berkelanjutan, mengurangi rata-rata emisi gas rumah kaca. Setiap negara maju memiliki komitmen yang berbeda sesuai dengan tingkat emisinya pada tahun 1990. Negara berkembang tidak memiliki obligasi untuk menurunkan emisi. Jika mekanisme yang ditawarkan Protokol Kyoto untuk membantu negara industri dalam menekan laju emisi karbon yaitu implementasi bersama perdagangan gabung internasional mekanisme pembangunan bersih. Dan yang kelima, Asia Pacific Partnership on Clean Development and Climate merumuskan perjanjian internasional mengenai upaya pembangunan bersih, meruangkan perjanjian internasional mengenai upaya pembangunan bersih antara 6 negara, yaitu Australia, Republik Rakyat Tiongkok, India, Jepang, Republik Korea Selatan, dan Amerika Serikat. APPCDC ditandatangani pada 12 Januari 2006 di Sydney, Australia, dengan tujuan membuat kerjasama internasional yang sukarela dan tidak terikat hukum untuk bertukar teknologi dalam rangka pencegahan perubahan iklim dan menciptakan pengurangan bersih.
sektor dalam pertukaran teknologi yaitu pembangunan bahan bakar fosil yang lebih bersih, energi terbarukan dan pemerataan energi pembangkitan listrik dan transmisinya, industri besi dan baja, industri aluminium, industri semen, tambang batu bara, dan bangunan dan peralatan manusia. Upaya dalam mengurangi pemanasan global. Tindakan untuk mengurangi pemanasan global. Pertama, revitalisasi adalah melakukan penghijauan kembali agar alam menjadi hijau dan biasanya dilakukan di hutan yang sudah menjadi gundul agar bisa berfungsi sebagai mestinya hutan merupakan lahan hijau yang banyak menghasilkan oksigen bagi makhluk hidup. Selain itu, pepohonan hutan akan menyerap karbon dioksida untuk melakukan proses fotosintesis sehingga kadar karbon dioksida di atmosfer bumi dapat berkurang. Kedua, gunakan sumber energi alternatif. Saat menggunakan sumber energi alternatif, maka kita telah mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Sumber-sumber energi alternatif yaitu air atau PLTA, angin PLTB, sinar matahari atau PLTS, gelombang laut PLTGR, nuklir PLTN, panas bumi PLTB, biomasa dan biogas. Untuk PLTP dan PLTN meski dapat mengganti bahan bakar fosil, namun masih kurang baik untuk pencegahan pemanasan global karena menghasilkan uap air yang cukup besar dalam prosesnya. Ketiga, manajemen lingkungan dan efisiensi energi. Manajemen lingkungan dilakukan dengan cara reuse, gunakan kembali, reuse atau berhemat, dan recycling atau daur ulang limbah yang ada. Efisiensi energi dilakukan dengan cara mengganti alat listrik di rumah menjadi alat listrik yang lebih hemat energi, menggunakan kendaraan umum saat berpergian dibandingkan dengan menggunakan kendaraan pribadi, menghemat listrik dan air. Baiklah teman-teman, itulah tadi tentang materi upaya pencegahan pemanasan global. Di sini kami membuka sesi pertanyaan. Setiap kelompok silakan bertanya apabila tidak ada yang mengerti tentang penjelasan yang kami jelaskan tadi. Nama saya Baby Syahira Bangun dari kelompok 4 ingin bertanya apa yang dimaksud dengan freon. Baiklah, saya dari kelompok 5 ingin bertanya, apakah benar jika penggunaan parfum merupakan salah satu penyebab terjadinya pemanasan global? Jika iya, mengapa? Perkenalkan, nama saya Firman Ginting, saya dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, apa sajakah rusak ozon lainnya? Oke, baiklah, di sini saya akan menjawab dari pertanyaan Baby. Apa yang dimaksud dengan freon? Freon adalah salah satu produk dari Simorus, disebut juga sebagai refrigeran. Adalah senyawa kimia yang digunakan sebagai fluida untuk menyerap panas dari udara di suatu ruangan sehingga suhu dalam ruangan tersebut menjadi lebih rendah. Di sini saya akan menjawab dari pertanyaan David. Apakah benar jika penggunaan parfum merupakan salah satu penyebab terjadinya pemanasan global? Jika iya, mengapa? Jawabannya, secara kimiawi, parfum merupakan zat yang mengandung klorofluorokarbon atau CFC. CFC adalah zat yang dapat merubah ozon menjadi oksigen. Seperti halnya pada proses kerja air conditioner atau AC, kulkas, dan lain-lain. Parfum merupakan salah satu penyumbang besar CFC, yang berarti parfum juga memiliki kontribusi besar dalam pemanasan global dan penipisan lapisan ozon. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan terakhir dari Firman. Apa sajakah perusahaan ozon lainnya? Perusahaan ozon lainnya yaitu selain AC atau freon gas rumah kaca, antara lain CO2 atau karbon dioksida, CH4 atau metana, NO atau nitrogen oksida, CFC klorofluorokarbon, AFC hidrofluorokarbon, PFC
perfluorokarbon dan SF6 sulfur heksafluoro juga merusak lapisan ozon. Baiklah, itulah tadi sebagian dari yang dapat merusak ozon lainnya. Baiklah, sekian hasil dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan.